Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adelia Maharani, NPM 18066, dan partner saya Muhammad Fatan Yuda Haryono, NPM 18099. Di sini kita akan menyampaikan materi dan program tentang tata letak gudang bahan baku PT Brajamukti Cakra menggunakan software ProModel. Nah, latar belakangnya yaitu PT Brajamukti Cakra adalah perusahaan yang memproduksi komponen atau part otomotif. Pada saat ini, PT Brajamukti Cakra memiliki tata letak gudang bahan baku yang belum optimal. Pengambilan part memerlukan waktu yang lama karena penyimpanan yang kurang teratur, sehingga peletakan rak-rak yang tidak tersusun secara berurut dan berkelompok berdasarkan tujuan lokasi yang pertama kali dibutuhkan di lini produksi. Nah, rumusan masalahnya yaitu bagaimana cara merancang desain tata letak gudang bahan baku untuk mengurangi jarak tempuh dan waktu pengambilan dengan menggunakan software ProModel dalam studi kasus PT Brajamukti Cakra. Nah, tujuannya yaitu pertama, menganalisis pemodelan tata letak PT Brajamukti Cakra. Yang kedua yaitu mengevaluasi tata letak lantai produksi sekarang. Yang ketiga yaitu meminimasi waktu produksi plastik PT Brajamukti Cakra. Yang keempat yaitu memberikan usulan perbaikan tata letak. Nah, ProModel sendiri yaitu sebagai perangkat simulasi untuk berbagai macam jenis model sistem manufaktur dan jasa, dengan hasil dari simulasi berupa data-data statistik yang dapat digunakan untuk menganalisa model dari sistem yang ada. Kemudian ada elemen-elemen ProModel yaitu location, entity, arrival, processing, research, path network, kemudian jalankan simulasi dan start fit. Nah, kemudian tata letak sendiri adalah pengaturan peralatan untuk menciptakan area kerja yang efisien, aman, dan ergonomis. Area kerja dengan tata letak yang memiliki prinsip desain yang baik akan menciptakan tingkat efisiensi dan produktivitas karyawan yang tinggi. Metodologi penelitian dilaksanakan di PT Brajamukti Cakra. Data yang dikumpulkan terdiri dari data primer yang diperoleh dari melakukan observasi langsung, dan data sekunder diperoleh melalui data histori di PT Brajamukti Cakra. Nah, kemudian ada tabel waktu pengukuran. Aktivitasnya yaitu operator mengambil surat jalan part dari bahan baku ke lini perakitan. Yang kedua yaitu operator memeriksa kebutuhan yang akan diperlukan pada surat jalan 1. Kemudian, operator segera menaiki forklift untuk mengambil part bahan baku. Kemudian, operator menuju rig breakroom 2. Kemudian, operator mengambil part BD SLD. Kemudian, operator menuju pintu gudang. Dan yang terakhir yaitu operator meletakkan part BD SLD di depan pintu gudang. Nah, kemudian ini adalah tabel replikasi aktivitas pemindahan produk ke gudang. Ada 10 replikasi dan didapat rata-rata sebesar 4,039, standar deviasi 0,062127, variansi didapat 0,00386. Nah, ini adalah tabel total waktu pengukuran dan ini adalah tabel hasil output dari ProModel. Kemudian ini adalah tabel perbandingan output real system dan ProModel. Ini adalah perbandingannya. Ada replikasi 1 sampai 3. Kemudian ada rata-rata, standar deviasi, variansi. Nah, ini adalah output simulasi dari ProModelnya. Kemudian kesimpulan. Nah, pada simulasi sistem proses perpindahan barang di gudang PT Brajamukti Cakra telah dibuat terdapat 7 aktivitas yaitu pelanggan, operator mengambil surat jalan, operator memeriksa kebutuhan, operator menaiki forklift, operator menuju rig breakroom, kemudian operator mengambil part BD SLD, operator menuju pintu gudang, dan operator meletakkan part BD SLD.
Kemudian didapat replikasi 1 sebesar 4,05, replikasi kedua sebesar 3,94, replikasi ketiga sebesar 4,08, replikasi keempat sebesar 4,04, replikasi kelima sebesar 4,04, replikasi keenam sebesar 4,02, replikasi ketujuh sebesar 4,08, replikasi ke-8 sebesar 4,03, replikasi ke-9 sebesar 3,96, dan replikasi ke-10 sebesar 4,16. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatan Yuda, NPM 099 dan dari kelompok 28. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai penggunaan software Pro Model dalam menyelesaikan laporan ujian global modul 2, yaitu mengenai software Pro Model, dan menggunakan data yang sudah saya pilih dari studi kasus yang ada di jurnal nasional yang sudah dipilih kemarin. Nah, tidak usah berlama-lama, saya akan jelaskan mengenai penggunaan software ini. Yang pertama, kita akan membuat location-nya. Location ini menandakan tempat-tempat terjadinya proses di studi kasus. Karena di sini saya menggunakan penyimpanan atau pengambilan barang di gudang, maka saya akan memilih location yang sesuai dengan studi kasus. Di sini saya masih memilih-milih location-nya. Saya akan sesuaikan dengan studi kasus saya. Oke, di sini saya sudah menginput location-location yang saya butuhkan. Ada kurang lebih sekitar 7 location. Lalu langkah selanjutnya, setelah kita memasukkan semua yang kita butuhkan, maka kita akan beri nama tiap-tiap location. Kita yang pertama kita uncheck new-nya dulu. Kita klik pada location yang ingin kita beri nama, lalu kita klik font atau apalah ini untuk memberi nama. Saya akan berikan sesuai dengan studi kasus saya, yaitu operator mengambil surat jalan. Oke, jika sudah, maka kita beralih ke location selanjutnya. Sama dengan langkah sebelumnya, kita beri nama juga. Oke, di sini kita beri nama sesuai dengan studi kasus kita. Operator memeriksa kebutuhan. Oke. Lanjut terus sampai kepada location terakhir. Operator
Oke. Lalu selanjutnya yaitu operator menuju rak. Selanjutnya operator mengambil part. Lalu selanjutnya operator menuju gudang. Operator menuju pintu gudang. Nah, hampir semua sudah saya isi, tinggal satu. Yang terakhir yaitu operator menaruh part. Oke. Nah, location sudah terisi semua beserta dengan nama-nama locationnya. Langsung saja langkah selanjutnya yaitu kita nanti akan membuat entitas. Kita masuk ke build, lalu ke tab entitas. Nah, di sini ini kita membuat barang yang akan berpindah dari satu location ke location lainnya. Nah, dalam pembuatan entities ini tidak membutuhkan banyak seperti location yang tadi. Kita hanya membutuhkan satu item, pilih bebas, yaitu kita pilih ini saja sesuai dengan studi kasus yang saya pilih. Kita beri nama spare part karena ini perusahaan pembuat spare part. Lalu untuk speednya tidak usah diganti, dan juga statusnya tidak perlu diganti. Nah, setelah kita selesai memberikan entities, langsung saja kita lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu kita tetap di tab build, lalu kita pilih arrivals. Nah, setelah kita membuat entities yang tadi yaitu spare part, langsung saja kita masukkan ke arrivals. Ini spare part. Location yang kita isi nanti tiap-tiap location diisi dengan satu entity. Operator mengambil surat, entity H satu, currency sistemnya kosongin, currency NF, currency 1, dan begitu seterusnya. Masih dengan entity yang sama, spare part, hanya berbeda lokasi. Ke lokasi kedua 1 dan ketika 1, lanjut lagi ke lokasi yang ketiga, begitu seterusnya sampai ke lokasi yang terakhir. Oke, ada sekitar 7 lokasi, harus terisi penuh semua. Oke. Data yang digunakan sama semua, tidak berbeda dengan lokasi lain. Di sini sudah terisi lengkap 7 lokasi dengan entity yang sama, yaitu spare part.
harus terisi lengkap semuanya dari 1 sampai yang ke-7. Nah, setelah kita mengisi seluruh array files semua yang kita butuhkan, lalu kita lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu masih build dan juga pilih processing. Nah, ini nanti adalah langkah yang paling lama, yaitu kita memasukkan data-data dari studi kasus yang sudah kita punyai, kita miliki, lalu kita akan memasukkannya ke tiap-tiap lokasi yang ada di program. Langsung saja saya contohkan untuk pembuatannya. Yang pertama kita masukkan entity yang sudah dimasukkan tadi, yaitu spare part. Lokasinya kita masukkan lokasi yang pertama, yaitu operator mengambil surat jalan. Lalu operasinya kosong, outputnya spare part tetap. Lalu destination-nya dari location 1 ke location 2. Kalau tadi saya isi operator mengambil surat jalan, maka langkah selanjutnya yaitu ke operator memeriksa kebutuhan. Nah, sampai terdapat anak panah seperti ini. Lalu kita nanti saat akan mengisi move logic, kita menggunakan bantuan dari StatFit. Masuk saja, saya masukkan ke dalam StatFit. Di sini saya akan melihat data-data yang sudah saya miliki mengenai studi kasus saya yang saya ambil dari jurnal. Oke. Yang pertama yaitu 60 62 60 59 10 data yang sudah saya miliki. Setelah saya masukkan, langsung saja ke ini auto fit, klik auto fit, lalu ke discrete distribution, lalu klik OK. Nah, di sini akan ditampilkan jenis dari distribusinya, ada binomial dan juga Poisson. Lalu yang akan kita ambil atau kita ekspor yaitu distribution dengan rank tertinggi, yaitu di sini ada binomial. Kita langsung klik ekspor. Nah, kita distribusinya langsung otomatis memilih rank paling tinggi. Hanya kita ganti dari aplikasinya ini menjadi pro model agar command yang dimasukkan sesuai dengan software pro model. Nah, DI 62,09. Lalu saja klik OK. Bisa kita close. Lalu kita klik move logic, kita klik tanda hammer ini atau build, klik move for. Lalu kita pastekan yang sudah kita copy tadi dari StatFit ke sini, Lalu saja kita paste. Nah, otomatis nanti akan terinput dengan sendirinya. Maka langkah yang pertama sudah berhasil dilakukan. Oke. Sekarang yaitu langkah yang kedua, masih dengan entity spare part. Nah, sekarang dari lokasi kedua ke lokasi selanjutnya, yaitu operator memeriksa kebutuhan berjalan kepada operator menaiki forklift. Lalu untuk overloadnya sama dengan langkah yang sebelumnya, kita masukkan data yang sudah kita dapat ke dalam StatFit. Langsung saja saya sedikit melihat ke bawah untuk melihat data gambar dulu. Langsung
Jika sudah lengkap langsung klik auto fit discrete distribution, nanti akan ditampilkan distribusinya seperti tadi. Nah, masih sama, rank tertinggi dengan diambil dari binomial. Lalu kita aplikasinya klik pro model. Oke, langsung kita klik OK. Setelah tercopy dengan otomatis, kita masuk move logic seperti tadi. Klik build, move forward, kita pastikan yang sudah copy dari Solvit, baik, paste, lalu kita klik silang, enter. Oke, masih kita masuk ke proses yang kedua, mengulangi dari langkah-langkah yang sebelumnya, masih sama, hanya berbeda data. Ini kan Pak. Sampai terdapat tanda panah seperti yang kita inginkan, lalu langsung saja kita masuk ke move logic, klik start fit. Nah, masukkan data-data yang sudah kita dapat seperti ini tadi. 5, 4, 7, 4. Aduh. Oke, klik auto fit seperti sebelumnya, discrete, klik export, tinggal memilih aplikasi saja, pro model oke. Lalu kita klik no, logic, build, move on, paste, sudah. Langsung kita masukkan ke, kita membuat langkah yang baru, meneruskan yang tadi, yaitu operator menuju rak, ya, outputnya spare part, yaitu destinasinya operator mengambil part. Nah, terdapat tanda panah seperti ini, langsung kita masukkan data-data yang kita punya. 19. Oke, kita discrete, kita ekspor, aplikasi, model, oke, logic, build. Oke, jika dilihat kita kurang 3 lokasi lagi. Oke, langsung saja kita buat untuk mempercepat proses pengerjaan. Atau mengambil part, output, spare part, yaitu menuju ke operator, menuju pintu gudang. Operator menuju pintu gudang. Nah, selalu berusaha untuk mengecek data panahnya agar tidak salah ketika nanti menginputkan data. Oke, langsung kita masukkan data-data yang kita punya. Aduh. Auto fit, discrete. Langkahnya simple, hanya kita mengulang-ulang. Yang berbeda hanya dalam penginputan data. Kita mau logic, kita build. Oke, kita lanjut ke lokasi selanjutnya. Oke, kita sudah part, destinasinya ke operator meletakkan part destinasi terakhir. Oke, anak panas kan benar, kita masukkan datanya.
lagi di script. Oke, kita pilih aplikasinya. Oke, dua objek group over. Yes. Oke. Nah, lalu yang terakhir yaitu penutupannya, spare part, location, location terakhir, spare part, lalu destinasinya yaitu exit. Nah, di sini tidak ada tanda panahnya karena ini exit, tidak ke lokasi manapun. Langsung saja kita masukkan data yang kita punya. Flashback. Halo. Aduh. Oke, di sini sudah kita masukkan semua proses yang kita butuhkan dari lokasi pertama sampai ke lokasi terakhir yaitu exit. Dan juga sudah kita masukkan semua data-data yang kita punya ke daerah Move Logic ini. Setelah itu, langkah yang kita butuhkan hanyalah mengeksekusi program ini. Nah, langkah terakhir jika kita memasukkan, kita selesai memasukkan dari location, entities, arrival, selalu langkah terakhir processing. Langsung saja kita jalankan simulasinya, yaitu klik simulation, lalu klik run. Kita dituntut untuk menyimpan data sebelum kita melakukan simulasi. Kita save saja dengan nama gudang. Oke. Nah, seperti inilah yang tampilan yang kita dapatkan ketika kita memulai simulasinya. Nah, kiri ini yaitu tanda perpindahan barang dari lokasi satu ke lokasi yang lainnya. Daripada kita menunggu, langsung saja kita cepatkan untuk melihat hasil akhirnya. Oh, mohon maaf. Oke. Terjadi kesalahan ketika saya memulai simulasinya. Ada langkah yang terlewat, yaitu sebelum kita memulai simulasi sebetulnya klik simulasi lalu kita klik option. Nah, ini langkah yang sangat penting karena nantinya kita akan mempengaruhi hasil akhir yang kita dapatkan. Runtime-nya kita isi 8 sesuai jam satu hari bekerja, yaitu 8 jam. Ini standar, minute, time only. Lalu kita ubah di sini juga number of replikasinya menjadi 10. Nah, seperti ini nanti simulasi optionnya. Kita klik OK. Nah, nanti baru kita jalankan simulasinya. Dan ini dengan waktu yang sudah kita tentukan 8 jam. Yang sebelumnya tidak ada waktu yang kita beri batas. Oke. Jika ada error code seperti ini, kita klik yes saja. Dan kita nanti akan menunggu untuk melihat hasil akhirnya. Oke. Skenario
skenario normal run, reflection kita klik all, lalu kita masuk kepada entity activity. Nah, ini dia hasil yang akan kita pakai di laporan ujian global, yaitu average time in move logic. Itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai penggunaan aplikasi Pro Model ini dalam menyelesaikan studi kasus antrian barang di gudang. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah kata dan kurang lengkap penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.